Hari ini saya ada utang kurang lebih sekitar 2,2. Cicilan per bulannya itu sekitar 47 juta. Utang-utang itu kan awal-awalnya untuk pengembangan ini. Cita-citanya itu kan buat kehidupan anak-anak, untuk kesejahteraan anak-anak. Karena kita kan pada tahu semua bahwa kita orang tua ini kan kita kerja untuk anak-anak. Setelah berjalannya waktu, ternyata cita-cita itu tidak akan tercapai. Kenapa? Anak-anak saja belum nikmati, ini sudah hancur semua, sudah dibombardir sama Yang Maha Kuasa ini. Sudah dibom semua ini, sudah dikasih sakit-sakitan. Sampai saya apa? Pernah muntah darah, hanya karena pikiran utang ini. Muntah darah saya. Mau naik haji tertunda-tunda. Bayangkan, anak saya sakit-sakitan. Sampai istri saya sudah sakit-sakitan, hanya karena pikiran uang bank ini. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk orang tua, tidak ada. Hanya karena untuk mengejar kekayaan. Ternyata kita berada di jalan yang salah semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Majid, bisa dipanggil Majid. Saya asal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Saya awal meniti karir. Awalnya pada waktu itu saya menjual bahan bangunan. Sampai sekarang memang. Cuman pada waktu itu saya menjual di awal itu dari usaha bahan bangunan itu saya tidak pakai uang bank pribadi. Cuman beberapa tahun berjalan itu mulai datang orang perbankan dengan dalih bahwa seolah-olah kita dipercaya karena melihat usahanya berkembang sehingga kita dipercaya. Dan saya pada waktu itu kebetulan dirayu untuk perkembangan usaha, maka saya tergiur dengan rayuan perbankan. Saya pinjamlah pada waktu itu. Pasca di top up 2018, waktu itu angkanya 1,1. Lama-kelamaan berjalan, angka 1,1 itu semakin lama semakin habis. Uang habis, barang habis. Habis itu di top up lagi 1 miliar. Di top up lagi 1 miliar, berjalan 1 tahun lebih, sama. Uang habis, barang habis. Nah, seperti itu. Sehingga saya cari jalan bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan utang-utang saya. Alhamdulillah pada waktu itu saya buka-buka media, Facebook pada waktu itu. Saya lihat, wah ini ada PBTR di sini. Ada masyarakat tanpa riba di sini. Sudah, saya buka, saya telusuri, saya baca, ini menarik ini. Setelah itu saya hubungilah nomor telepon yang ada di situ. Saya hubungi, saya komunikasi. Saya ingin pastikan apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya, apa yang istimewa di situ. Sehingga saya pada waktu itu berpikir, namanya kita ingin cari ilmu. Saya beranikan diri untuk masuk, berangkat ke Bogor untuk mengikuti PBTR. Itu memang uang dari istri saya, uang arisan istri saya, 9 juta. Ya, dari 9 juta, mulai pelan-pelan kita kerja, kita menjual. Alhamdulillah pada waktu itu, beberapa bulan kemudian, alhamdulillah kelihatan usaha saya, meningkat usaha saya. Itu tanpa bantuan bank. Tanpa bantuan bank itu, beberapa bulan kemudian. Luar biasa sekali. Nanti di tahun 2017 itu baru kenal bank. Peningkatannya saya itu, mobil open cup saya itu, saya bisa hasilkan 3 biji. Mobil dump truck saya itu 2 biji. 2 unit. Nah, namun nanti di 2017 baru kenal bank. Nah, untuk pengembangan usaha. Nah, sehingga saya
pelan-pelan untuk menambah modal, mulai membangun. Nah, mulai membangun, bangun ruko, apa semua. Pelan-pelan bangun ruko itu nanti pas di lantai 2-nya. Kalau lantai satunya itu saya bangun dengan uang sendiri. Nanti di lantai 2-nya, sehingga ambil uang bank, mulai merosot. Ya karena dengan katanya alasannya karena melihat proses perkembangan usaha. Nah, proses pengembangan usaha seolah-olah ini dipercaya apa semua. Ini satu-satunya dipercaya, sangat diprioritaskan, diistimewakan. Tidak ada tanggal merah. Nah, seperti itu. Pokoknya semua itu diistimewakan semua. Ya, mau jam berapa biar di luar dari jam kerja bisa dilayani. Nah, seperti itu. Ya, memang awal-awalnya sih asik, luar biasa. Nah, namun berjalan beberapa tahun, sekitar 1 tahun lebih, saya pikir, aduh, wah ini bahaya ini. Bila mulai miring kan, masuklah menggoda. 2018 masuk, ya sudah dirayu, sudah tergiur, terpaksa top up di sana, seperti itu. Nah, ditambahlah, dipinjamkan pada waktu itu sisa 800 juta. Nah, namun saya ambil tetap 1,1. Nah, tetap 800 juta. Nah, sudah saya memulai dari sisa yang 800 itu. Jaminannya itu sertifikat. Sertifikat tanah, ruko. Tuh. Itu awalnya. Disekolahkan semua. Nah, sehingga di tahun 2000, kalau saya tidak salah 2021 apa 2022, ditambah lagi 1 miliar lagi. Nah, 2021, namun di 2023 ini sudah mulai goyang. Goyangnya karena memang perputaran ekonomi kita di sana itu sudah, di Buton ini sudah tidak bagus. Nah, itu. Nah, terus itu yang kedua pertama. Yang kedua, karena memang saya merasa karena di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada keharmonisan. Anak-anak juga sudah tidak, pokoknya dalam rumah tangga itu tidak ada yang harmonis. Sudah saling menyalahkan, gitu. Katakan saya dituduh boros, istri saya juga sudah tuduh istri dan anak-anak saya boros apa sama. Ternyata tidak. Maka saya kenalnya dengan PBTR ini, saya melihat semua testimoni-testimoni yang ada di PBTR. Waduh, apakah ini ya kendala-kendala kehidupan di media Facebook? Terus saya buka. Aduh, sudah ternyata seperti ini. Maka saya berpikir harus saya ke Bogor. Artinya perlakuannya, penjelasannya itu seperti apa yang saya alami. Sama seperti apa yang saya alami. Ya, apakah ini adalah kutukan dari Yang Maha Kuasa? Nah, begitu. Apakah ini adalah teguran dari Yang Maha Kuasa? Saya merasa bersyukur begini. Ini saya masih diberi kesempatan untuk datang di sini, hadir di sini. Alhamdulillah. Disinilah saya bisa dapatkan semuanya, jawabannya. Ternyata dunia ini kecil. Nah, ternyata ini hanya dunia. Saya juga tidak akan mau banggakan lagi dengan apa yang ada yang saya miliki hari ini. Sudah tidak akan lagi. Karena saya pulang ini, saya mau menjual semua aset saya. Tidak ada lagi. Udah. Saya berhenti. Pun dengan tantangan-tantangan keluarga, masyarakat, teman-teman, dibilang apa, terserah. Intinya saya ingin hijrah. Seperti itu. Hari ini saya ada utang kurang lebih sekitar 2,2. Ya, 2,2. Cicilan per bulannya itu 47, sekitar 47 juta. Saya di Bogor ini mengikuti program BBTR ini. Pasca di hari pertama, saya senang sekali. Kenapa? Di situ baru saya tahu bahwa ternyata memang apa yang kita lakukan selama ini semua kita murka sama Yang Maha Kuasa. Tidak ada harta yang kita mau bawa mati, tidak ada. Jadi semua kita pulangkan semua, sudah ada. Jadi saya ingin mengajak juga teman-teman, bilang yang apa yang kita lakukan ini semua adalah hukuman dari Yang Maha Kuasa. Riba, dosa.
dosa yang kita perbuat, serta anak dan istri-istrinya kita semua. Bahkan keluarga yang kita buat dosa. Bukan hanya diri kita. Orang lain pun yang cicipi itu dosa semua. Dosa semua. Jadi harta yang ada yang melekat sama kita, hilangkan semua. Kita install semua, start nol. Di hari kedua itu semakin menguat, semakin yakin, tambah yakin lagi. Karena memang di hari kedua itu kalau bilang bisa saya terbang, saya musnahkan semua, saya memusnahkan semua. Nah, supaya kita tahu, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini pada dosa. Dosa, riba, ya. Semua itu kan kita diajarin semua. Ternyata kita menghadapi perbankan untuk melunasi utang itu kan bukan hanya dengan persoalan undang-undang, bukan hanya dengan persoalan kita adu kekuatan, bukan dengan persoalan kita mesti mengajukan dengan persoalan agama. Intinya kita dituntut untuk membayar utang itu dengan uang, bukan dengan janji. Kita belajar tentang muamalah di situ lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Artinya ternyata harta yang besar dan sampai harta yang kecil yang terkait dengan persoalan riba, karena kita seorang agama Islam, maka kita musnahkan semua. Tidak ada. Kenapa takut jatuh miskin? Nah, kita lahir di dunia tidak ada yang kita bawa apa-apa kok. Saya juga merintis usaha saja itu kan dari modal hanya 9 juta. Memang kita dasarnya tidak punya apa-apa. Dan sampai saya miliki harta sampai di tahun 2017 itu sangat luar biasa. Saya dihancurkan karena gara-gara uang bank. Saya diperalat di situ. Luar biasa. Gimana tuh? Senang sekali karena saya pikir kayak tidak ada beban. Karena saya sudah ikhlas, mengikhlaskan segalanya. Pasca kenalnya dengan PBTR ini, pasca dari hari pertama, memang saya orangnya keras. Saya simpan semua. Maka saya bilang istri saya, kalau mau lepaskan semuanya, nggak usah. Kembalikan semua. Nggak usah ada lagi. Ada ancaman-ancaman debt collector apa sama, sudah lepaskan sama semua. Nah, tapi semua harus lewat prosedur. Wajib dibayar, kita selesaikan, kita bayar. Utang itu kita bawa mati, Pak. Kita bawa mati utang itu sampai kapanpun. Apalagi seperti saya, tidak ada ya orang di belakang saya, tidak ada. Tidak ada orang. Saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya mau harap siapa yang mau bayar utang-utang saya? Makanya saya sampaikan istri saya, jual semuanya. Selesai. Jual semuanya. Kita hidup start nol lagi. Awalnya itu memang berpikirnya bahwa istri masih buka usaha, masih jalankan usaha, biar saya sendiri saja dulu. Tapi pasca belajar dari hari pertama, sampai saya menyesal. Kalaupun memang bisa saya datangkan istri saya, mau kasih ikut, saya telepon istri saya. Saya bilang insya Allah masih ada waktu berikutnya. Insya Allah saya akan luangkan waktu datang lagi sini bersama istri saya. Mungkin bukan cuma saya. Bukan cuma istri saya, bahkan ada keluarga-keluarga lain yang akan ikut. Ya, akan banyak. Karena semua orang merasakan perasaan ini dengan ancaman bank ini. Saya akan ajak. Kenapa? Kasihan mereka. Kasihan mereka. Kasihannya apa? Dalam rumah tangganya berantakan terus. Ancamannya apa? Cerai. Hanya karena mikirin utang. Padahal mereka itu orang-orang yang sudah sejahtera, orang-orang hebat, orang-orang yang senior dari saya, orang-orang yang merintis pertama dari saya. Tapi apa? Habis semuanya. Karena apa? Karena utang bank. Kasihan mereka. Sakit-sakitan. Anak-anaknya sudah tidak terurus. Bahkan banyak anak-anak yang terputus sekolah hanya karena gara-gara pikir mau bayar utang bank. Kasihan. Saya ingin kampanyekan mereka, saya ingin sampaikan mereka, saya ingin dakwakan ke mereka bahwa ada jalan yang bagus, jalan yang baik. Saya mau sampaikan ke mereka.
Saya sudah persiapkan itu semua. Utang-utang itu kan awal-awalnya untuk pengembangan ini. Cita-citanya itu kan buat kehidupan anak-anak, untuk kesejahteraan anak-anak. Karena kita kan pada tahu semua bahwa kita orang tua ini kan kita kerja untuk anak-anak. Setelah berjalannya waktu, ternyata cita-cita itu tidak akan tercapai. Kenapa? Anak-anak saja belum nikmati, ini sudah hancur semua, sudah dibombardir sama Yang Maha Kuasa ini. Sudah dibom semua ini, sudah dikasih sakit-sakitan. Sampai saya pernah muntah darah, hanya karena pikiran utang ini. Muntah darah saya. Mau naik haji tertunda-tunda. Bayangkan, anak saya sakit-sakitan. Sampai istri saya sudah sakit-sakitan, hanya karena pikirin uang bank ini. Tidak ada waktu untuk keluarga. Tidak ada waktu untuk orang tua, tidak ada. Tidak ada. Hanya karena untuk mengejar kekayaan. Ternyata kita berada di jalan yang salah semua. Anak-anak itu sangat-sangat merasakan sekali. Karena terancam dengan cita-citanya. Iya, anak-anak saya itu sampai melarang saya untuk tidak usah mengutang lagi. Saya hanya bilang, saya sudah berhenti mengutang. Sudah tidak akan mengutang lagi. Karena kalau untuk mau mengutang lagi, tambah masalah. Tambah habis kita. Sehingga anak-anak saya itu kompak, mendukung, membantu membangun usaha yang ada. Untuk pesan-pesan terhadap teman-teman para pengusaha yang menggunakan uang bank, yang menggunakan uang riba, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena memang itu adalah alat untuk membunuh kita, untuk menghancurkan kita. Kesimpulannya, kalau mau ingin hidup bahagia, lepaskan dengan yang namanya berhubungan dengan riba. Lepaskan yang namanya berhubungan dengan perbankan. Lepas semuanya. Kalau mau ingin tenang, mau ingin harmonis dengan keluarga, lepaskan semua itu yang namanya riba. Tidak dibawa mati itu semua harta. Karena riba yang akan mengantar kita ke neraka. Tidak ada yang kita bawa sampai mati, tidak ada. Mungkin seperti itu dulu yang saya sampaikan buat teman-teman yang ada di manapun saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.